Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Isabella Nadiana Hasugian dengan NIM 444124005 dengan kode kelas 290. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi pendidikan kewarganegaraan bersumber dari materi RPS Si Akang. Seringkali muncul pertanyaan skeptis di kalangan mahasiswa. Saya mahasiswa teknik, kedokteran, dan akuntansi. Mengapa saya masih harus belajar kewarganegaraan di level universitas? Jawabannya sangat mendasar secara hukum. Negara kita melalui pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menetapkan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Pemerintah memandang bahwa kompetensi keahlian sains atau teknologi tidak akan membawa dampak positif jika tidak dibersamai dengan watak keadaban yang bermartabat. Di sini, kita harus meninjau arti penting seorang sarjana. Menurut undang-undang, sarjana bukan sekadar pencari kerja yang mekanis, melainkan intelektual yang berbudaya. Dan apa itu profesional? Profesional bukan sekedar bekerja mencari penghasilan, melainkan dedikasi keahlian yang terikat oleh standar mutu dan norma. Kewarganegaraan masuk di sela-sela itu semua untuk memastikan bahwa ketika Anda menjadi ahli di bidang masing-masing, Anda mengabdikan keahlian tersebut untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Inilah jembatan menuju terbentuknya smart and good citizen atau warga negara yang cerdas. Sekaligus baik, kita harus menyadari bahwa kompetensi kewarganegaraan tidak muncul instan saat proklamasi 1945. Bibitnya tertanam sejak momentum kebangkitan nasional tahun 1908 dan Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada masa itu, kompetensi yang dituntut dari pemuda adalah kemampuan melampaui ego, kesuksesan, kesukuan, dan kedaerahan demi membangun kesadaran kolektif sebagai satu bangsa. Kedua, sumber sosiologis. Ini adalah bagian yang sangat menarik. Sejarawan Prof. Nina Lubis dalam modul ini memberikan pandangan yang sangat tajam. Beliau menyatakan bahwa jika dahulu musuh bangsa kita sangat jelas, yaitu penjajah asing yang merampas keadilan. Hari ini kita justru datang dari dalam negeri sendiri. Tantangan sosiologis kita adalah korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, suap-menyuap, hingga tidak menghormati harkat martabat orang lain. Oleh karena itu, kompetensi sosiologis mahasiswa masa kini adalah kepekaan sosial untuk tidak menjadi bagian dari perusak bangsa, melainkan benteng moral. Ketiga, sumber politis. Kurikulum kewarganegaraan kita selalu dinamis dan berubah-ubah, mulai dari istilah civics, pendidikan moral Pancasila atau PMP, hingga kini pendidikan kewarganegaraan. Perubahan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena kewarganegaraan harus selalu adaptif terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan dan arah politik kebijakan negara demi menjaga keutuhan bangsa. Sekarang kita beralih ke pembahasan yang lebih filosofis. Mengapa model kompetensi kewarganegaraan di Indonesia terus mengalami dinamika? Modul ini mengutip pandangan filsuf besar, Aristoteles, yang menyatakan bahwa konstitusi yang berbeda menuntut tipe warga negara yang baik dan berbeda pula. Jika kita berkaca pada perjalanan ketatanegaraan Indonesia, negara kita setidaknya telah melewati 6 periode perubahan pelaksanaan konstitusi. Dari era kemerdekaan awal, masa Republik Indonesia Serikat, era demokrasi terpimpin, kestabilan Orde Baru, hingga iklim keterbukaan era reformasi saat ini. Mari kita refleksikan secara kritis. Profil warga negara yang baik pada masa Orde Baru ditekankan pada kepatuhan tunggal dan penyeragaman ideologi. Namun, di era reformasi dan dunia digital modern, profil warga negara yang baik telah bergeser total. Kita dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, melek terhadap teknologi informasi, menjunjung tinggi keterbukaan demokratis, namun tetap berpijak teguh pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Pergeseran konstitusi melahirkan pergeseran ekspektasi kompetensi bagi kita semua. Lalu, bagaimana parameter konkret untuk mengukur apakah kita sudah kompeten sebagai warga negara? Modul ini memberikan jawaban yang sangat komprehensif melalui 5 atribut kewarganegaraan. Atribut pertama adalah identitas. Identitas di sini bukan sekedar hanya kepemilikan dokumen hukum seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, melainkan adanya penghayatan emosional mendalam bahwa kita bangga menjadi bagian dari Indonesia. Atribut kedua dan ketiga adalah hak dan kewajiban. Menjadi warga negara yang kompeten berarti kita paham apa hak konstitusional kita. Namun, secara seimbang dan disiplin, juga memenuhi kewajiban kita terhadap hukum negara. Atribut yang keempat adalah partisipasi publik. Di sisi ini, membedakan warga negara aktif dengan yang pasif. Mahasiswa yang kompeten tidak akan bersikap apatis. Keterlibatan sukarela dalam proyek kemanusiaan, pengabdian masyarakat, atau memberikan opini yang sehat di ruang publik adalah wujud nyata dari kompetensi politis kita. Atribut kelima adalah penerimaan nilai bersama. Fondasi akhir dari segala kompetensi kewarganegaraan di Indonesia adalah penerimaan penuh tanpa syarat terhadap ideologi Pancasila sebagai kompas moral kehidupan kita sehari-hari. Rekan-rekan sekalian, sebagai penutup dari pemaparan panjang ini, dapat kita simpulkan bahwa esensi utama dari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi bukan sekedar mentransfer hafalan teori-teori hukum fondal. Kewarganegaraan adalah sarana investasi jangka panjang untuk membentuk watak, mentalitas, dan karakter bagi calon pemimpin masa depan. Masa depan bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang kita kuasai, atau seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi yang kita capai, melainkan ditentukan oleh eksistensi konstitusi yang ditegakkan dengan adil serta moralitas warga negaranya. Sebagai mahasiswa, mari kita integrasikan ilmu keahlian spesifik yang kita pelajari di jurusan kita masing-masing dengan nilai-nilai luhur kewarganegaraan. Jadilah sarjana yang cerdas dalam berpikir dan jadilah profesional yang berintegritas dalam bertindak. Mari sama-sama mewujudkan cita-cita bangsa dengan berkomitmen menjadi smart and good citizen. Terima kasih. Salam.